Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anda Pratama dari kelas AB 4303. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemasaran. Di sini langsung saja saya ke bagian tentang produk. Saya mengambil produk PopMe dalam makalah ini. PopMe didirikan pada tahun 1987 oleh PT Indofood. PopMe sendiri menjadi salah satu mie instan terbaik dan sangat digemari oleh masyarakat karena kemasannya yang cukup, gimana ya bilangnya, kemasannya yang dengan kemasan cup, maksud saya dengan kemasan cup, PopMe menjadi salah satu makanan yang selalu dibawa masyarakat ketika berpergian. PopMe juga memiliki beragam ukuran kemasan, mulai dari ukuran jumbo hingga ukuran mini. Selain itu, PopMe juga sangat peka di lidah masyarakat karena Indofood menciptakan cita rasa yang khas untuk masyarakat Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian marketing mix. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk merumuskan penawaran produk atau atau layanan bagi pelanggan yang lain dengan memadukan elemen-elemen pemasaran seperti layanan produk, tempat atau place, harga atau price, dan promosi atau promotion. Biasa juga disingkat dengan 4P, marketing mix. Sedangkan khusus layanan jasa atau yang lainnya menambahkan tiga elemen lainnya, yaitu bukti fisik atau physical evidence, orang atau people, dan proses atau proses yang biasa disingkat dengan 7P, marketing mix. Maaf, ada kendala sedikit. Konsep marketing mix atau baru pemasaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden pada tahun 1964 melalui artikelnya yang berjudul The Concept of the Marketing Mix, atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi konsep bauran pemasaran. Ke bagian selanjutnya, dalam penjualan produk PopMe, bauran pemasaran memiliki peran yang sangat penting. Apabila perusahaan menginginkan target penjualan yang tercapai, maka harus menjalankan strategi ini, yaitu strategi bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang dibagi menjadi 4, atau ketika kita memakai layanan jasa menjadi 7, menjadi salah satu kunci untuk kesuksesan dalam bidang pemasaran kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4P dalam pemasaran, yaitu product, price, place, and promotion. Pada produk, pemahaman produsen atau sesuatu baik berwujud fisik maupun tidak yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian price, harga merupakan jumlah yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh produk yang ia inginkan. Sebuah perusahaan menegosiasikan harga yang ia inginkan
dengan masing-masing pelanggan. Dengan menawarkan diskon dan menghitung biaya produksi, menyesuaikan harga dengan penjual lain sehingga membawa produk agar sejalan dengan persepsi pembeli. Sehingga mereka tidak menganggap harga yang ditetapkan sesuai dengan hasil atau barang yang didapatkan. Serta harga yang sama dalam satu lingkungan juga dianggap wajar. Kemudian place. Penentuan lokasi menjadi sangat penting karena dalam persaingan pasar yang ketat, penentuan lokasi mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pemasaran. Masyarakat akan mengetahui keberadaan produk tersebut dengan lokasi yang sangat akurat, sehingga lokasi juga menjadi salah satu peran penting dalam strategi pemasaran. Kemudian kita lanjut ke promotion. Promosi tidak hanya sekedar alat komunikasi bagi kita sebagai penjual produk kepada masyarakat, melainkan sebagai alat untuk mempengaruhi agar konsumen, alat dalam mempengaruhi konsumen agar terjadinya pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian saya lanjut ke bagian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penetapan konsumen yang memiliki karakteristik dan daya tarik dan daya beli. Dan daya beli, kebutuhan yang berbeda-beda di dalam situasi market tertentu. Di dalam situasi market tertentu, secara otomatis konsumen ini akan menargetkan pembelian untuk suatu produk sesuai strategi pemasaran dan yang dianutnya. Pembelian produk sesuai strategi pemasaran yang dianutnya. Biasanya segmentasi pemasaran dijadikan strategi pembelian. Dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Kemudian sedikit saya jelaskan sebelum saya masuk tentang hubungan POPMI dengan 4 mix itu, dengan 4P mix tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan produk terlebih dahulu. Selain Indomie, PT Indofood juga membawa produk baru mereka, yaitu POPMI. Meskipun pada dasarnya POPMI tergolong dalam mie instan, sama halnya seperti Indomie. Namun POPMI sendiri disajikan dalam kemasan cup, tidak dalam bungkusan seperti Indomie, yang tahan dengan air dan tahan juga dengan dingin atau panas sesuai suhu tertentu. Dalam segi harga, POPMI diberikan Indofood pada harga yang diberikan Indofood pada produk POPMI dimulai dengan harga 3.200 untuk kemasan kecil dan 4.700 untuk ukuran besar. Kemasan kecil di sini yaitu 35 gram dan kemasan besar yaitu 75 gram. Untuk penentuan tempat, Indofood tidak mendirikan gerai tersendiri bagi produk POPMI mereka. Namun Indofood memasukkan produk mereka ke dalam supermarket seperti Indomaret, Carrefour, dan lain sebagainya. Pemilihan tempat ini juga baik bagi POPMI sebagai salah satu mie cup instan atau cup mie instan, di mana gerai supermarket seperti yang saya sebutkan di atas merupakan tujuan masyarakat ketika berbelanja dan ketika sedang berpergian jauh. Dalam bidang promosi, POPMI yang menjadi salah satu produk terbesar dari PT Indofood lebih banyak mempromosikan produk mereka melalui promosi virtual, seperti halnya dengan iklan. Namun mereka juga memiliki brand ambassador dari kalangan artis terkemuka, sehingga hal tersebut menarik minat masyarakat dalam membeli produk POPMI mereka.
Kesimpulan dari rangkuman saya, Popmie merupakan produk yang dinaungi oleh PT Indofood, menjadi salah satu produk terbaik di PT mereka. Sebagai produk lokal, Indofood mengerti bahwa kecintaan masyarakat Indonesia terhadap kecintaan masyarakat Indonesia terhadap mie instan tidak diragukan lagi. Sehingga Indofood menciptakan Popmie dengan kemasan cup, sehingga masyarakat dapat dengan praktis membawa Popmie kemanapun mereka pergi. Popmie yang dibungkus dalam berbagai ukuran cup, dari mulai ukuran 35 gram atau ukuran kecil seperti tadi, dan 75 gram untuk ukuran besar, serta 80 gram khusus untuk Popmie goreng, membuat masyarakat tertarik. Selain ukuran yang mudah untuk dibawa, cita rasa yang disajikan oleh Popmie sangat beragam, sehingga masyarakat tidak memikirkan gocek untuk dapat merasakan cita rasa yang khas. Pasar yang menjadi tujuan Popmie jelas mengarah pada anak muda, namun tidak jarang juga pada mereka yang telah memiliki keluarga. Karena ketika mereka berpergian jauh, mereka akan membeli Popmie di gerai supermarket dan lainnya. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih.